Halo Sobat Komi. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Bangkok Storm. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang petarung bebas yang berseteru dan diancam oleh kelompok gangster. Seperti apakah kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria Tiongkok bernama Lin Feng, yang ikut serta dalam kompetisi tinju di Thailand. Dalam kompetisi itu, Lin Feng berhasil memenangkan pertandingan secara beruntun. Sebelum final dimulai, bos mafia yang bernama Cha Sai meminta Lin Feng untuk sengaja kalah, dan sebagai imbalannya Lin Feng akan mendapatkan uang sebanyak yang diinginkannya. Namun Lin Feng menolaknya. Menurutnya, ini tentang kehormatan. Ia berlatih sekuat tenaga untuk memenangkan setiap pertandingan. Kemudian Cha Sai menemui salah satu petinju bernama Yong. Kemenangan beruntun Lin Feng membuat Cha Sai kehilangan banyak uang, hingga menyuruh Yong untuk mengalahkannya. Pertandingan berlangsung kembali, terlihat Lin Feng terus memenangkan pertandingannya. Kini di babak final, ia berhadapan dengan Yong. Karena Lin Feng memenangkan pertandingannya, Cha Sai menyuruh seluruh anak buahnya untuk membunuh Lin Feng. Lin Feng memberitahu Yong bahwa berlatih seni bela diri adalah tentang mencari martabat. Jika bersedia menjadi anjing, lebih baik mati saja. Lalu seluruh anak buah Cha Sai pun menyerang Lin Feng yang seorang diri. Keesokan harinya, terlihat para pekerja konstruksi yang dimarahi bosnya yang bernama Dali. Ia kemudian menemukan Lin Feng yang sudah dalam keadaan pingsan dan membawa Lin Feng ke rumahnya. Di rumahnya, Dali langsung memanggil tabib untuk mengobati Lin Feng. Saat Lin Feng sadar dari pingsan, Dali berniat menyuruh Lin Feng pergi. Dali menduga kalau Lin Feng memiliki banyak musuh karena terlihat seperti baru saja dipukuli. Namun, pada saat itu Lin Feng kehilangan ingatan. Akhirnya Dali berniat membawa Lin Feng ke kantor polisi.
爸爸这么做已经是积了大德了。 Saat di perjalanan Lin Feng melihat seorang wanita yang sedang dipalak oleh sekelompok preman. Meski sudah dilarang, Lin Feng tetap saja menolong wanita itu. 你们干什么？救命！有事你，放开我！你们干什么？ 大哥， Di sisi lain terlihat Chasa yang sedang melihat pertandingan tinju. Lalu ia dihampiri oleh anak buahnya yang bernama Sani. Sani mengatakan bahwa mereka kesulitan menghadapi Dali, karena sangat keras kepala untuk membangun panti asuhan di tanah itu. Chasai sendiri kini berusaha merebut tanah yang akan dibangun panti asuhan oleh Dali. 没想到肥来这个死胖子这么，非想要开什么福利院。Kemudian Yong menemui Chasai. Yong mengutarakan niatnya untuk tidak lagi terlibat dalam tinju palsu yang dibuat oleh Chasai. Yong merasa muak karena selalu dipaksa untuk kalah dalam pertandingan demi keuntungan. 我不想继续打了，就别想停下来。下一场你还得输 ，OK？ 我要退出。 Kemudian, Chasai memberikan segepok uang hingga akhirnya Yong pun luluh. 跪着挣钱，要么站着陪死。 Lalu anak buahnya mengatakan bahwa polisi tidak bisa disuap. Hingga akhirnya Chasai memerintahkan anak buahnya untuk membayar salah satu ahli bela diri yang bernama Feng Quanchin untuk mengintimidasi Dali. 拉不下水，这帮傻子，你再去问问警长，到底有多少钱？去把大金牙找来。好，这钱不要，那只能便宜给别人了。 Kini terlihat Dali sudah berada di kantor polisi. Dali mengatakan ke wakil kepolisian yang bernama PAW bahwa ia menemukan Lin Feng yang kini sedang hilang ingatan. Dali merasa cemas karena melihat perilaku Lin Feng yang tidak biasa. 和平捡回来的，也不知道从哪儿冒出来的。哎，你看他脑子有这儿来了。送我这里来干嘛？哎， Sementara itu, seorang yang berada di dekat Lin Feng mencoba mengusiknya hingga terjadi keributan. 来，警长，对不起，走吧，快走了。 Dali mencoba untuk meninggalkan Lin Feng, tetapi Lin Feng terus mengikutinya hingga akhirnya Dali menyuruh Lin Feng untuk menunggunya di tepi jalan. 我都已经救过你一次了，不许跟着我，你在这儿等我一会儿。 我在这等你啊。 Saat sedang menunggu, tiba-tiba seseorang memberikan uang kepadanya. 喂， Melihat hal itu, wanita yang sebelumnya ditolong Lin Feng mendekatinya dan memberikannya sebungkus nasi mangga. 萨瓦迪卡。啊，这个芒果饭是给你拿的，没关系，拿着吧，快吃吧。 Beberapa hari berlalu, Dali marah-marah kepada para pekerjanya karena mereka bekerja sangat lambat. Tiba-tiba, Lin Feng datang menemui Dali dan meminta pekerjaan. 大家都加把劲儿啊！你怎么又跟回来？我要工作，再来一单。好， Melihat Lin Feng yang cekatan dalam bekerja, Dali akhirnya setuju untuk mempekerjakannya. 哎，好了好了好了啊！哎呀， Singkat cerita, Lin Feng yang kini sudah punya uang menghampiri kembali wanita yang pernah memberinya nasi untuk membayar nasi yang telah diberikannya dulu. 我来还你钱的，都说是免费的，那是为了感谢你，拿着吧。我就拿一张。 Ternyata wanita itu bernama Xiaoxi. Karena Lin Feng saat ini tidak ingat namanya, maka Xiaoxi memanggilnya dengan nama Daesu. 我叫小水，你呢？回来救我之前的事情，你就叫我大水。 Kemudian Xiaoxi meminta bantuan Lin Feng untuk menjaga tokonya. Namun baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ada orang gila datang dan mengancamnya dengan pisau. 你帮我看一下店吧，我去换点零钱，马上回来。
Sejak kejadian itu, Lin Feng semakin dengan Xiaoxi bahkan setiap hari selalu menemuinya. Di sisi lain, terlihat Casai dan Sunny berada di kantor polisi. Mereka berusaha untuk menyuap pihak kepolisian untuk bekerja sama. Saat itu Casai bertemu dengan komandan polisi yang bernama Silila, sementara anak buahnya berbicara dengan Pao. 又不是第一次打交道，我其实非常的好。配合啊，主要是得看你能出到什么价。你知道我们已经知道你们做了什么。你有证据吗？ Namun upaya mereka berdua tidak berhasil karena Silila dan PAW menolak untuk bekerja sama. 我从不和罪犯做交易。 Have a nice day, madam. 你别去骚扰飞来。收到。 Suatu hari saat Lin Feng sedang bekerja, beberapa anak buah Casai yang dipimpin Feng Quanqin membuat keributan di tempat itu. Lin Feng pun berusaha menghadapi mereka semua. Tak lama kemudian, pihak kepolisian yang dipimpin oleh Pao tiba di tempat itu. Pao menyarankan kepada Dali agar tidak melawan mereka, karena kepolisian akan lebih mudah menangkap anak buah Casai jika Dali tidak melakukan perlawanan. Pao menyarankan agar Dali memecat Lin Feng. 你有证据了，我都没机会报警。 你得赶他走，他们回来报复怎么办？我也是为他好。 Sebagai teman lama, Dali akhirnya menuruti nasihat Pao dan terpaksa memecat Lin Feng dari pekerjaannya. 你不能留在这儿了。 Ketika merasa bingung setelah dipecah dari pekerjaannya, Lin Feng kemudian menemui Xiaoxi. 今天工地不用开工吗？对了，你这里需要帮手吗？我可不让我回去了。真的吗？ 啊， Saat itu Lin Feng menerima tawaran dari Xiaoxi untuk membantunya berjualan makanan dan Lin Feng pun menerimanya. 我一直都想找一个帮手，那你今天可以帮我一下吗？ Di sisi lain, terlihat Casai memarahi anak buahnya karena tidak berhasil mengintimidasi Dali. 我是真没想到他们会反抗。非得我自己来吗？ Tiba-tiba Yong datang menghampirinya, dan langsung memukul Casai karena sudah muak dengan yang apa dilakukannya. 输了吗？输了就好。 Namun karena diancam akan dibunuh, akhirnya Yong meminta maaf kepada Casai. 你就那么想去陪林峰吗？ 别客气了，我错了。去把还手那个人抓来。 Sementara itu, Xiaoxi berterima kasih kepada Lin Feng karena sudah bekerja dengan baik. 谢谢。 Saat Lin Feng pulang dari pekerjaannya, tiba-tiba ia diserang anak buah Casai. 我走了。 小心一点。 Karena pukulan tersebut, ingatan Lin Feng pun berangsur pulih. 累死我了！想看，林峰， Hingga akhirnya Xiaoxi tiba dan langsung berteriak memanggil polisi. 这怎么回事啊？ Teringat Dali yang dalam bahaya, Lin Feng pun langsung pergi menghampirinya. 飞来有危险。 Di saat yang sama, Casai mendatangi Dali untuk merebut sertifikat tanah yang dibawa Dali. Casai sangat menginginkan tanah milik Dali untuk dijadikan sebagai markas barunya. 把地契赶快交给我。 我不说，地契不是我一个人的。 Di sana Feng Quanqin langsung menyerang para pekerja. Casai berencana untuk membawa putri Dali yang bernama Lai untuk dijadikan sebagai jaminan yang akan ditukarkan dengan sertifikat tanah. Sebelum mereka pergi, Dali berusaha melakukan perlawanan. 你看你弄的，拿地契来换你。我不报警，我什么都给你。这才。
Namun Chasai menghantam kepala Dali hingga membuatnya tak sadarkan diri. 哎妈！ Ketika Lin Feng tiba, Dali sudah dalam keadaan kritis, hingga akhirnya nyawanya tak tertolong. 我送你去医院。这只怪异上下面，小来很需要你，但你不能死啊！ Keesokan harinya, Lin Feng mengambil sertifikat tanah untuk menyelamatkan putrinya Dali. 真的把小来救回来。 Setibanya di sana, Lin Feng bertemu dengan Sunny dan menanyakan di mana keberadaan Lai. 小来在哪里？ 小仓库里。 Namun saat akan keluar dari sana ternyata Lin Feng sudah dihadang Chasai dan anak buahnya. 就料到你会来，真是一点惊喜也不给我呀！没想到你真够胆来。 Lin Feng mengatakan kepada Chasai bahwa ia membawa sertifikat tanahnya, tetapi tetap memerintahkan Feng Quanqin untuk bertarung dengan Lin Feng. 你要的地契就在这里，一个也别跑了。别怕。 Di tengah pertarungan, tiba-tiba para pekerja Dali datang untuk membantu Lin Feng. Akhirnya polisi tiba dan berhasil menghentikan keributan itu. Namun, pada saat itu Chasai dan anak buahnya sudah melarikan diri. Akibatnya Lin Feng dan para pekerja dibawa ke kantor polisi. Di sana, para pekerja dan Lin Feng menuntut agar Chasai dan anak buahnya ditangkap. Namun pihak kepolisian tidak dapat melakukannya karena kurangnya bukti. Setelah itu, si Lila memberitahu Lin Feng bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. 我会给肥来报仇的。大家请安静一下，我们一定会还肥来一个公道。有个人需要你见一下。 Ternyata orang itu adalah Yong. Yong kemudian menceritakan kejadian sebenarnya bahwa dia tidak bermaksud untuk membunuh Lin Feng. Melainkan Sanilah yang sengaja menabrak Lin Feng. 要不是我，你现在早死了。是从你不配合茶菜打黑局，导致茶菜开了赌盘。杀了他！ Kemudian Sunny memerintahkan Yong untuk membunuh Lin Feng. Tapi Yong tidak tega dan hanya membuang Lin Feng ke sungai. 绑紧手脚，拽上石头，把他扔到河。我做过很多错事。 Lalu ia memberikan dompet Lin Feng yang terjatuh beserta identitasnya. 这是你的证件，好好活着。 Di sisi lain, Sunny memberitahu Chasai bahwa Yong sudah kabur dari rumah sakit. Mendengar itu Chasai menyuruh Feng Quanqin untuk membunuh Yong. 阿龙没在医院，他应该是逃跑。 别让我失望。 Akhirnya Feng Quanqin berhasil menemukan Yong dan terjadilah pertarungan di sana. 你今天晚上是我。 Keesokan harinya, saat Lin Feng sedang berlatih tiba-tiba Xiaoxi mendekatinya. Xiaoxi meminta kepada Lin Feng mengajarinya bela diri. 哎，要不然你教我防身术吧？ 行，我教你。 好呀。 紧紧的抓住我，把主拉开，给他一掌，嘿，踢下去。 Kemudian, diperlihatkan seorang petinju legenda dari Thailand yang bernama Narong. Setelah itu Chasai mencoba menawarkan kerja sama lagi.
Ternyata, di masa lalu Narong juga pernah menjadi petinju bawahannya Chasai. Namun karena Chasai selalu memerintahkan dia untuk kalah, maka ia memutuskan berhenti dan menjadi petinju jalanan. 马代子甘南，我们还可以愉快的合作。这是找你帮我解决一个人。 Awalnya Narong enggan karena dia tak ingin kehormatannya dipertaruhkan lagi, namun kali ini tak memerintahkan Narong untuk kalah. Sebaliknya menghadapkan Narong dengan petinju terbaik dari Tiongkok yang tak lain adalah Lin Feng. Akhirnya Narong pun setuju untuk melakukannya. 你尽管开，这可是个真正的高手啊！高手。 Kemudian, Lin Feng dan Xiaoxi berkumpul dengan Lai. Lai sangat marah dengan Lin Feng karena tak segera membalaskan dendam ayahnya. Akhirnya Lai pun pergi meninggalkan mereka. 你答应过为他报仇，你做了什么？ 叔叔会保护你的。 小兰， Kemudian Lin Feng dan Xiaoxi mencari Lai secara terpisah. Dan saat itulah Xiaoxi diculik oleh Chasai. 你到前面去找，我去那边。 小兰，救命！救命啊！ Chasai menyempatkan diri untuk menemui Lin Feng dan memberitahunya bahwa jika ia ingin melihat Xiaoxi tetap selamat, ia harus datang ke markasnya. 放开我，大神！ 这是我跟你的恩怨，跟小水没有关系。记着，一个人来，不跟麦。 小水， Sebelum menuju ke markas Chasai, Lin Feng bersiap dengan terus melatih fisiknya. Setelah itu, Lin Feng menemui Chasai yang mengatakan jika Lin Feng berhasil mengalahkan Narong, maka masalahnya akan dianggap selesai. Namun jika Lin Feng kalah, Chasai akan membunuh Xiaoxi. 再给你一次机会。 你是纳荣。Di tengah pertarungan itu, Lin Feng teringat bahwa kehormatan sejati seorang seniman bela diri adalah melindungi orang lain. 来吧！ Menyadari bahwa Lin Feng dapat mengalahkan Narong, Chasai dan Sunny berusaha melarikan diri sambil membawa Xiaoxi. Lin Feng berhasil mengejar mereka, tetapi Chasai malah menyandera Xiaoxi. 你不讲信用，我让他死在你前面。他是疯子。 Kemudian Lin Feng menyerahkan mereka berdua kepada pihak kepolisian. Dan si Lila sangat berterima kasih kepada Lin Feng. 我会替飞来看你怎么死。我要替警局，谢谢你。 Keesokan harinya, Lin Feng dan para pekerja berduka atas kematian Dali. Di akhir film terlihat Lin Feng yang telah menikah dengan Xiaoxi dan sedang mengandung. Juga kini Lai diasuh oleh mereka. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.